Hai semua, balik lagi di channel Bali Vintage. Kali ini Bali Vintage Channel akan membahas barang antik jam kikuk Popo yang tentunya sangat bersejarah. Tetap bantu like, subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mensupport apa yang sudah kami kaji dan agar terus bisa memberikan info-info secara berkelanjutan. Bali Vintage because history meet us today. Dalam dunia antik atau vintage, jam antik merupakan salah satu bidang antik yang sedang naik daun dan harganya selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Salah satunya adalah jam kikuk. Kenapa demikian? Apa gerangan yang menyebabkan? Bagaimanakah sejarahnya? Pada video kali ini kita akan kupas tuntas mengenai jam kikuk Popo dari negara Jepang ini. Anda pasti sudah sangat penasaran akan pembahasan jam kikuk Jepang Popo yang sangat legendaris. Namun sebelum itu, mari kita membuka dengan mengetahui apa itu jam kikuk. Jam kukuk atau jam kikuk, atau dikenal juga sebagai kuko clock dalam bahasa Inggris, adalah jenis jam yang berasal dari Jerman Black Forest di masa lampau dan memiliki karakteristik khas, yaitu memiliki burung cucuk yang keluar dari dalam jam dan mengeluarkan bunyi kukuk pada setiap jam tertentu. Mari kita dengar bagaimana bunyinya, pastikan Anda memaksimalkan volume suara. Oke guys, mari kita bahas sejarah jam kikuk Popo yang diproduksi oleh Tezuka. Buat yang belum subscribe, bantu klik subscribe ya. Lanjut, meskipun Tezuka telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun sebagai perusahaan alat dan mesin, ternyata mereka juga pernah memproduksi jam kukuk. Sejarah jam kukuk sudah sangat tua, bermula lebih dari 200 tahun yang lalu di daerah Black Forest, Jerman. Mekanisme di mana burung keluar dari jendela kecil pada waktu yang ditentukan sangat terkenal. Namun tahukah Anda, hanya di Jepang yang menyebutnya jam Popo dengan burung merpati, sedangkan di negara lain disebut kuko clock dengan burung cuculus atau kedasi. Lalu, mengapa di Jepang disebut jam Popo dan dengan burung merpati? Alasannya terkait dengan tekad seorang wanita terhadap perdamaian. Siapakah wanita tersebut? Berikut adalah latar belakang wanita yang menciptakan jam kukuk Popo Tezuka. Wanita tersebut adalah Mihashi Kanome, pendiri dari toko alat dan mesin Tezuka yang pertama kali membuat jam kukuk di Jepang. Kanome lahir sebagai putri sulung dari Mihashi Tesaburo, seorang pedagang alat di Kyobashi Nanahachobori pada tahun 1890. Pada usia 8 tahun, Kanome kehilangan ayahnya karena penyakit dan pindah dari rumah yang menjadi kenangan ayahnya bersama ibunya. Kemudian, pada usia 17 tahun, Kanome menikah dengan Tezuka Rokuro, yang juga seorang pedagang alat seperti ayahnya. Pada tahun 1909, mereka mendirikan toko Tezuka dan dikaruniai seorang putra bernama Kyosuke. Waktu keluarga yang bahagia tampaknya akan berlanjut selamanya, namun tiba-tiba kesedihan datang menyapa. Pada tahun 1919, Rokuro meninggal dunia karena penyakit paru-paru. Dengan membawa satu-satunya anak lelakinya dan beberapa karyawan, Kanome berjuang sendirian. Namun, pada saat itu, lingkungan perusahaan sangat sulit. Kantor pusat hancur total akibat gempa Kanto dan terkena depresi keuangan Showa. Ditambah lagi pada tahun 1929, putranya yang sangat dicintainya juga meninggal karena sakit. Kanome tenggelam dalam kesedihan, namun dia tidak bisa terus meratap. Dalam rangka memenuhi pesanan dari militer Jepang,
Kanome mendirikan perusahaan bernama Tezuka Sokujo Kigu sebagai divisi manufaktur Tezuka untuk memproduksi dial gauge dalam negeri. Dan kemudian, dunia memasuki masa Perang Dunia Kedua. Selama perang, pabrik mereka diambil alih oleh militer sebagai pabrik milik negara. Tetapi setelah perang, pabrik tersebut dikembalikan kepada Kanome. Untuk karyawan yang kembali dari medan perang dan karyawan yang kehilangan keluarga akibat perang, perusahaan harus tetap berjalan. Maka dari itu, Kanome memutuskan untuk menghasilkan jam kukuk sebagai industri perdamaian. Pada tahun 1945, dengan perubahan nama perusahaan menjadi Tezuka Clock, Kanome memasarkan produk jam kukuk yang merupakan hasil modifikasi dari jam kikuk Jerman. Seperti burung merpati yang membawa dahan zaitun untuk memberitahu bahwa banjir telah surut dalam perjanjian lama, Kanome membiarkan burung merpati, simbol perdamaian, terbang di Jepang pasca perang. Kami ingin memberitahu orang-orang yang terluka dalam perang tentang waktu yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan hidup, dan semoga burung merpati yang berkicau, Popo, dapat memberitahu orang-orang tentang waktu damai dan bahagia. Jam kukuk Popo yang mengandung harapan Kanome ini, telah menyembuhkan hati orang-orang yang kelelahan akibat perang dan menjadi produk yang sangat laris. Bukan hanya orang Jepang, jam ini juga dibeli oleh pasukan pendudukan sebagai oleh-oleh, dan diekspor ke berbagai negara, menjadi sukses besar. Pada tahun 1983, Kanome meninggal dengan tenang pada usia 93 tahun. Pikiran Kanome yang damai tetap diwarisi, dan jam kikuk dari Jerman terus memberitahu waktu di banyak rumah hingga saat ini. Dari Kanome kita belajar bahwa keteguhan hati untuk menuju perdamaian akan membuat semua menjadi lebih indah. Hingga saat ini di dunia dan khususnya di negara Indonesia, jam kikuk Popo menjadi barang antik yang sangat digemari. Karena jam kikuk Popo pada setiap rumah memberikan energi kedamaian dan atmosfer kedamaian untuk penghuni rumah. Namun jumlah jam kikuk Popo sudah mulai berkurang di pasaran sehingga menjadi barang yang sangat langka dengan nilai sejarah yang sangat mengesankan. Jika kamu memiliki jam kikuk Popo, simpan dan rawatlah dengan baik, biarkan terus bersuara dan rasakan semangat Kanome akan perdamaian. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya untuk membahas sejarah jam kikuk, jam antik dan antik lainnya. Kami juga akan membahas level kelangkaan jenis barang antik yang tentunya akan mengesankan. Tetap bantu like, subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mensupport apa yang sudah kami kaji dan agar terus bisa memberikan info-info secara berkelanjutan. Follow juga Instagram kami, @BaliVintage. Dan kunjungi Tokopedia and Shopee kami di nama Toko Bali Vintage. Terima kasih dan sampai jumpa. Bali Vintage, because history meet us today.